Halo semuanya dan selamat datang kembali. Oke, pernah kepikiran nggak sih apa ya yang sebenarnya terjadi sama tubuh kita kalau kita nekat dan mutusin buat makan sayur doang seumur hidup? Pasti inget dong, waktu kecil kita sering banget disuruh ngabisin sayur di piring. Katanya, biar kuat, biar pinter. Nah, sekarang, gimana kalau kita ambil omongan itu secara ekstrim? Bayangin kita bener-bener cuma makan sayuran aja setiap hari. Kira-kira tubuh kita bakal gimana ya? Oke, kita mulai ya petualangan diet ini. Di fase-fase awal, wah semuanya kayaknya bakal berjalan mulus banget. Tubuh kita malah bakal ngerasain banyak hal positif yang luar biasa. Nah, kita lihat di lini masa perjalanan diet ini. Coba kita fokus di beberapa bulan pertama. Di fase ini, jujur aja tubuh kita mungkin bakal terasa luar biasa sehat. Bahkan mungkin lebih fit dari sebelumnya. Dan ini dia nih yang terjadi di awal-awal. Energi kita bisa-bisa langsung naik, jadi lebih bertenaga. Terus pencernaan, wah lancar jaya berkat semua serat yang masuk. Buat sebagian orang kulit juga bisa jadi lebih cerah loh. Dan yang paling penting, pertahanan tubuh kita jadi makin kuat. Pokoknya so far so good deh. Kedengarannya sempurna banget kan? Semuanya serba positif, semuanya berjalan dengan baik. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ini bakal bertahan selamanya? Nah, disinilah ceritanya mulai berbelok. Di balik semua kebaikan di awal tadi, ternyata ada masalah yang ngumpet dan pelan-pelan mulai kelihatan, kekurangan gizi. Kita balik lagi ke lini masa perjalanan kita ya. Waktu terus berjalan, udah beberapa bulan lewat, dan tubuh kita mulai ngasih kode nih. Mulai mengirim sinyal-sinyal kalau ada sesuatu yang kurang. Jadi setelah beberapa bulan, cadangan nutrisi di tubuh kita mulai menipis. Kita mulai kekurangan vitamin-vitamin penting yang ternyata krusial banget buat kesehatan gigi, tulang, sama otot. Ini nih tanda-tanda awal kalau diet ini ternyata nggak seimbang-seimbang amat. Dan masalahnya nggak berhenti sampai di situ aja loh. Ada lagi yang hilang. Vitamin-vitamin yang penting banget buat pembuluh darah dan fungsi sel-sel saraf kita juga mulai menipis. Contoh paling jelasnya itu vitamin B12 yang penting banget buat kesehatan saraf. Dan ini hampir mustahil didapetin dari sayuran doang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih serius lagi, kerusakan jangka panjangnya. Setelah bertahun-tahun ngejalanin diet ini, efeknya itu jadi bener-bener nyata dan udah nggak bisa diabaikan lagi. Kita lompat jauh ke depan di lini masa kita, bertahun-tahun kemudian. Yuk kita lihat apa yang terjadi sama tubuh setelah sekian lama cuma diisi sayuran. Di titik ini, tubuh kita udah bener-bener kerasa beda banget. Dan sayangnya, perbedaannya itu bukan ke arah yang kita harapkan. Lihat deh perbandingan ini. Tulang kita yang seharusnya kuat dan tangguh, kalau cuma makan sayur doang dalam jangka panjang, bisa jadi rapuh dan gampang banget patah. Ini akibat langsung dari kekurangan kalsium dan protein. Beda banget risikonya kalau dibandingin sama diet yang seimbang. Jadi kesimpulannya, makan sayur doang ternyata bukan jawaban yang paling tepat. Terus gimana dong solusinya? Nah, jawabannya ternyata ada di masa lalu kita, di rahasia nenek moyang kita. Loh, jadi diet yang isinya tumbuhan aja itu mustahil gitu? Eits, tunggu dulu. Nggak juga kok, sama sekali nggak mustahil. Kuncinya tuh bukan cuma soal apa yang kita makan, tapi bagaimana kita menyeimbangkannya. Caranya gimana? Ada 3 langkah simpel. Pertama, rencanain makananmu, jangan asal makan. Kedua, pastikan nutrisinya seimbang. Misalnya, vitamin B12 tadi kan susah dari sayur. Ya kita bisa cari dari suplemen atau makanan lain yang udah diperkaya. Ketiga, cari pengganti daging yang pintar. Butuh zat besi, bisa dapat dari lentil atau bayam, terus makan barang sesuatu yang ada vitamin C-nya biar penyerapannya maksimal. Dan konsep keseimbangan ini sebenarnya bukan hal baru loh. Justru inilah rahasia nenek moyang kita. Mereka bisa bertahan hidup dan berevolusi ya karena mereka makan dua-duanya, tumbuhan dan hewan. Kekuatan dari kombinasi ini luar biasa. Makanan hewani bantu bangun otot yang kuat, nutrisi dari tumbuhan bantu perkembangan otak. Diet campuran inilah yang pada akhirnya ngasih kita keunggulan buat bertahan hidup dan membangun peradaban. Jadi, poin utamanya apa? Poinnya adalah keseimbangan itu segalanya. Makan sayur doang itu nggak cukup. Sama kayak makan daging doang juga nggak cukup. Kuncinya itu adalah keseimbangan biar tubuh kita dapat semua bahan bakar yang dibutuhin buat berfungsi optimal. Jadi ini bukan soal sayuran itu baik dan daging itu buruk ya. Sama sekali bukan. Ini soal gimana kita nemuin keseimbangan yang pas buat tubuh kita masing-masing. Nah, setelah dengerin semua ini, jadi penasaran nih kira-kira apa yang ada di piring kalian malam ini? Coba deh dipikirin. Terima kasih sudah menyimak.